Tadi buat umur. Mak janda telang. Ada oh? Ada. Mak janda memanjat pelam, pas memanjat terjatuh ke perigi. Nampak dari jawaban salam belum sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz Firusman, Pak Marwanto, mak janda duduk di tangga. Kalau saya, mak janda makan pelang. Alhamdulillahirabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yakni orang tua saya Bapak Syahid Allah. Juga yang saya hormati Ibu kepada UPTGBA, Ibu Yeni Yuliana SE MIP insyaAllah, dan juga Bapak Kepala Cabang Kepri Bengkalis yang diwakili oleh Bapak Zulkarnain. Bapak yang dari Polres ini saya tak tahu Pak sebagai apa, tugas Pak Marwanto, Pak Rizal, Pak Kali Putri Ahad. InsyaAllah Bapak Ibu semua, Ibu-ibu yang insyaAllah akan diberikan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya minta 15 menit aja Pak, tak banyak. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, tepat pada tanggal 24 Syawal 23 Syawal 1443 Hijriah, kita dapat dihadirkan oleh Allah dalam sebuah acara, sebuah majlis yang mulia. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita datang di tempat ini dengan membawa banyaknya dosa, Allah ampuni segala dosa kita. Apabila kita datang di tempat ini dengan membawa banyaknya masalah, Allah selesaikan masalah kita. Apabila kita datang di majlis ini dengan membawa banyaknya hutang, Allah selesaikan hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik dunia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya entahlah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwan bin Nafar bin Tarikh bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nakhur bin Adil bin Kinar bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Yahlail bin Matishad bin Kinar bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Cuba ulang balik dong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar bu? Sehat? Kena yang banyak ni ibu-ibu, jadi kita harus hafal ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita semua. Kurang lebih 23 hari Ramadan telah meninggalkan. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali hikmah-hikmah yang telah diajarkan Ramadan kepada kita. Pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita solat tepat pada waktunya. Cuba Bapak Ibu tengok Masjid Istiqamah itu, kalau zuhurnya Allahu Akbar penuh. Bulan puasa je Pak. Kenapa? Mengapa? Kerana mereka memahami bahwa man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena mereka tahu bahwa
Orang yang melaksanakan solat tepat waktu di bulan Ramadan, pahalanya besar. Setelah Ramadan, tidak jumpa lagi Pak. Ini adalah salah satu istimewanya bulan Ramadan. Yang kedua, berbondong-bondong orang bersedekah di bulan Ramadan. Mengapa Pak? Karena mereka tahu bahwa bulan Ramadan bulan dilipat gandakan pahala. Lalu Ramadan telah mengajarkan kepada kita agar kita selalu senantiasa menjaga lisan kita. Maka orang yang berpuasa itu dia mustahil dia bisa berbicara hal-hal yang kotor, pasti hal yang baik saja. Nah, ini adalah salah satu istimewa bulan Ramadan. Kesimpulannya adalah apapun yang telah diajarkan Ramadan tahun ini, mari sama-sama kita upayakan, kita terapkan, kita aplikasikan di bulan-bulan yang akan kita lalui. Jangan hanya jadikan Ramadan sebagai tempat wadah untuk beribadah saja. Tapi apa yang telah diajarkan Ramadan, kita upayakanlah untuk menerapkan di bulan-bulan yang akan datang. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, dalam kitab Sahih Al-Hibban nomor hadis 907 dijelaskan, An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suatu hari, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbar faqala amin amin amin. Tepat pada Syawal, pas pula hari raya Idul Fitri, di paginya Rasulullah ditunjuk sebagai seorang khotib Idul Fitri, Pak. Khutbah. Lalu Nabi naik ke atas mimbar. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, zaman Nabi mimbarnya itu ada 3 tingkat, Pak. Nabi naik ke atas mimbar, faqala amin amin. Lalu Nabi naik ke atas mimbar. Satu mimbar Nabi mengucapkan kalimat amin, naik ke atas mimbar yang kedua mengucapkan amin, naik ke atas mimbar yang ketiga Nabi mengucapkan kalimat amin. Qila ya Rasulullah. Lalu ada sahabat bertanya. Kata sahabat, innaka hin sa'idal minbar faqala amin amin amin. Datanglah sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami menyaksikan engkau naik ke atas mimbar untuk menyampaikan tausiah khutbah Idul Fitri, lalu dirimu mengucapkan kalimat amin 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 sebanyak 3 kali, Rasulullah. Apakah maksudnya itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menjawab. Apa kata Rasulullah? Inna Jibril atani. Demi Allah, wahai sahabat, ketika aku naik ke atas mimbar, tiba-tiba Jibril datang. Lalu Jibril berdoa kepada Allah dengan 3 permintaan. Jibril menyuruh aku untuk meminta doa tersebut. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, doa yang pertama itu doa apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, maaf, Jibril berkata, man adraka Ramadan falam yughfar lahu dakhalan nar.
Jibril berdoa, kata Jibril, siapa orang yang berjumpa dengan Ramadan lalu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Faqala amin. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat amin. Doa yang pertama. Jadi beruntunglah Bapak Ibu, beruntunglah Bapak Ibu, kita yang beribadah di bulan Ramadan kemarin. Sebab kalau seandainya, sebab kata Nabi, ada orang di bulan Ramadan kayak itu dosanya tak diampuni Allah. Dosanya tak diampuni Allah, letaknya di neraka Jahannam. Itu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Di atas mimbar. Yang kedua, ya Rasulullah, ma ma'nahu fi du'ai tsani, bagaimanakah doamu yang kedua itu wahai Rasulullah? Apa doanya? Doa yang kedua adalah man adraka abawai wa lam yubarrahuma dakhala an-nar. Kata Nabi, doaku yang doa Jibril yang kedua itu adalah siapa orang yang ketika kedua orang tuanya masih hidup, lalu dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, famata, sampai kedua orang tuanya mati, dakhalan nar, maka dia masuk neraka Jahannam. Jangankan bau surga, jangankan masuk ke dalam syurga, bau surga pun tak. Dalam kisah dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, dijelaskan dulu zaman Nabi ada orang ahli ibadah, Pak. Sedekahnya luar biasa, tasbihnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, sampai-sampai pada hari itu dia ditunjuk sebagai memberikan fatwa. Namanya Al-Qamah. Al-Qamah orang yang alim sekali, taat kepada Allah, tahajudnya tak putus, hafal Quran, hafal hadis. Tapi ketika dia meninggal dunia tak mampu menyebut kalimat ilaha illallah. Bagaimana ceritanya, Pak? Satu hari Al-Qamah sakaratul maut. Ketika Al-Qamah sakaratul maut, Al-Qamah tak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Padahal Al-Qamah adalah orang yang taat kepada Allah. Langsunglah istri Al-Qamah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku Al-Qamah sedang sakaratul maut, tak mampu menyebut kalimat la ilaha illallah. Rasul pun datang. Rasul bimbing kalimat la ilaha illallah, tak mampu Al-Qamah menyebut kalimat la ilaha illallah. Lalu tiba-tiba kata Rasulullah, apakah Qamah masih memiliki seorang ayah? Telah meninggal ya Rasulullah. Apakah memiliki seorang ibu? Masih ya Rasulullah. Ibu Al-Qamah tinggal di ujung pantai yang sangat jauh ya Rasulullah. Kalau begitu biar aku bertemu dengan ibu Al-Qamah. Langsunglah Rasulullah dan Bilal bin Rabah dan Abu Bakar berjumpa dengan ibu Al-Qamah dan menyampaikan kepada ibu Al-Qamah, wahai ibunda Al-Qamah, anakmu Al-Qamah sedang sakaratul maut, tak mampu menyebut kalimat la ilaha illallah. Apa kata ibu Al-Qamah? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah, sampai kapanpun aku takkan pernah memaafkan dosa anakku. Mendengar kalimat seperti itu, Pak, Rasulullah pun marah. Wahai Bilal, wahai Abu Bakar, pergilah ke hutan Izhir, pergilah engkau ke hutan, cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Di mana ya Rasulullah? Untuk apa ya Rasulullah? Kita bakar Al-Qamah. Mendengar kalimat dibakar, ibunda Al-Qamah langsung menangis. Menangislah ibunda Al-Qamah, lalu datang ke rumah Al-Qamah dan menyampaikan,
Wahai anakku Alqamah, mulai hari ini aku maafkan segala dosa-dosamu. Sampai hari itu dan seketika itu juga Alqamah langsung menyebut kalimat La ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Pak Bu, sehebat apapun kita dekat dunia, apapun jabatan dekat dunia ini, sehebat apapun hafalan Quran yang kita punya dekat dunia ini, sepandai apapun IQ kita, ketika dengan orang tidak mampu menghormatinya, maka jangan berharap. Jangankan masuk surga, bau surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah bahayanya. Maka dari itu ini masih ada momentum Idul Fitri, masih ada kesempatan bermaaf-maafan, minta maaflah. Yang ketiga, ya Rasulullah, limaza ad-du'a ustaz? Bagaimanakah dengan doa Jibril yang ketiga itu? Apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa man dzukirat indahu falam yusalli 'alaika dakhalan nar. Siapa orang yang namaku disebutkan, nama Muhammad disebutkan, dia tak mau bersolawat kepada Rasulullah, maka dia akan masuk neraka Jahannam. Jadi Pak Bu, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita dianjurkan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah 3 doa Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah sampai kita termasuk golongan yang ketiga ini, karena memang orang yang masuk dalam golongan ketiga ini orang-orang yang akan dibenci oleh Allah, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua akan bersama masuk ke dalam syurga. Amin. Masuk syurga, Bu. Syurga apa, Bu? Firdaus. Tinggi tu. Jadi mau ada saya tanya masuk surga, Bu. Iya, surga apa? Firdaus. Surga Firdaus itu paling tinggi. Nomor 1, Pak. Jadi syarat masuk surga Firdaus itu dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun juz 18. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Orang yang bisa masuk ke dalam syurga Firdaus itu solatnya khusyuk. Solatnya khusyuk, Pak. Kalau ibu-ibu ni jangan solat khusyuk, Pak. Sebab dia ketika solat sambil menjelang air. Air itu mendidih, dia pun mendidih sama solat. Mengapa kita kalau macam itu Ustaz, bagaimanakah solusi untuk mendapatkan solat khusyuk? Ada 5 cara solat khusyuk yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Rahman As-Suyuti. Pertama, orang yang mampu masuk ke dalam syurga Firdaus, solatnya khusyuk. Cara solat khusyuk adalah ketika berwudu jangan berbual. Ini jam itu dia berwudu, jam itu dia berbual. Berbual, Pak. Memang tidak membatalkan wudu, Pak. Bu, tapi ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, dari tempat wudu ke tempat nak solat itu jangan berbual juga, Pak. Bertasbih kepada Allah. Maaf, ibu pergi ke masjid Istiqamah solat, dari tempat wudu pun jangan berbual, bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ada kawan ibu ngajak berbual, bapa ikan malung sekilo sekarang. Subhanallah, subhanallah. Jangan dilayan, tetap bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, kalau seandainya solat ingin khusyuk, tidak boleh tasbih. Tasbih itu adalah membunyikan jari jemari ketika sudah berwudu. Kadang ada, Pak, orang sudah berwudu dibunyikan jari jemari. Bahkan ketika solat pun ada dibunyikan. Padahal ini adalah hal kalau dapat jari. Sebab itu membuat solat tidak khusyuk. Yang keempat, ketika suara azan dikumandangkan, dijawab. Hayya 'ala shalah, dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima,
ketika solat itu membaca, bukan diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Kalau dapat solat membaca, sebab Nabi solat jenggot dia bergerak. Ini membuktikan Nabi solat membaca. Kalau kita diam, Allahu Akbar, itu dah kemana-mana kepada kita tu, ke kantor, ke sini, ke sana, sampai-sampai yang itu kita solat, yang itulah mencari kunci dan kunci yang lain. Inilah yang menyebab solat kita tidak khusyuk. Satu lagi Pak, Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, kalau seandainya solat itu ingin khusyuk, kata beliau, jadikanlah solat itu solat yang terakhir kali dalam hidup kita. InsyaAllah kita akan mendapatkan predikat solat yang khusyuk, bisa masuk syurga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah pesan-pesan yang dapat saya sampaikan, barangkali bisa menjadi sebuah manfaat dalam kehidupan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah jangan pernah malu berbuat kebaikan, jangan pernah malu berbuat kebajikan apapun itu, bersedekahlah, bertahajud segala macam. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak pernah memandang wajah kita, Allah tidak pernah memandang harta kita, Allah tidak memandang, walakin yanzuru ila qulubikum.